Puji Tuhan, selamat pagi. Dia Allah yang luar biasa, Dia Yesus kebenaran hidup kita. Mari kita mau pegang bersama-sama kebenarannya yang menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur. Kami rindu Tuhan terus menghampiri tahta kudus-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Engkau yang luar biasa Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak
jauhkanku dari kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hidupku, biar ku hidup hanya karena Engkau Yesus, dan hidupku untukmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur kami naikkan Tuhan. Kiara lama ya lama syikiari diri. Hosana bagi Engkau. Haleluya. Kiara lama papa ya lama syikiari diri. Hokiana maya lama syikiara. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pernyataan hati kami Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan berkesudahan buat hidup kami, bahwa dunia tidak akan pernah bisa memisahkan kasih-Mu dan anugerah-Mu buat setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kasih karunia-Mu terus menaungi hidup kami, terima kasih. Apapun kondisi kami Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus baik buat hidup kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pertajam telinga kami, pertajam hati kami Tuhan, pertajam pendengaran kami Tuhan, untuk kami mengetahui isi hati-Mu buat hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pengurapan yang dahsyat dan ajaib boleh melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman-Mu, dan kami serahkan doa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara atau saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia, salam damai sejahtera. Saya berdoa semua jemaat GKI Pondok Daud senang, sehat, gembira, dan bahagia. Nah, bulan ini kita telah menerima begitu banyak tentang integritas, bagaimana kita belajar dari integritas kita sebagai orang percaya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, yaitu tentang tujuan integritas. Jadi ada tujuannya. Nah, sebelum kita masuk, mari kita akan membaca di dalam Amsal 4 ayat 25 dan sampai 27. Perhatikanlah jalan bagi langkahmu dan tetaplah teguh dalam segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mari kita perhatikan jalan bagi langkah-langkah kita, agar kita memiliki integritas dan tetaplah teguh dalam segala jalanmu. Jalan di sini adalah diartikan di dalam firman Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak menyimpang ke kanan atau kiri, kita tidak bimbang, kita tidak lari ke kanan atau ke kiri, tetapi kita masih lurus. Dan jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita harus menjauh dari kejahatan. Nah, tujuan dari integritas ini adalah saya membagikan ada 4. Yang pertama adalah sebagai salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Baik di dunia apapun, dalam pelayanan, usaha, sekolah, kalau kita berintegritas, kita akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Tentunya seturut dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa belajar atau kita bisa diartikan dalam komitmen kita untuk
mencapai keberhasilan dan kesuksesan, itu kita harus punya integritas yang tinggi. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian kita bisa belajar dari Nabi Daniel bagaimana Nabi Daniel berkomitmen, yaitu menyembah satu hari itu 3 kali menyembah Tuhan. Nah, integritasnya yang sangat luar biasa ini, sehingga keberhasilan dari Nabi Daniel adalah bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu hidup, dan Tuhan yang kita sembah itu mampu menyelamatkan kita dari berbagai pencobaan, tekanan atau ancaman, atau bahkan rencana jahat dari manusia yang lain. Kita bisa melihat bahwasanya Tuhan mampu menyelamatkan Daniel dari gua singa, sehingga kesuksesannya itu membuat Raja Darius itu semakin lebih percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel, yaitu Tuhan kita. Nah, yang kedua itu menentukan diri. Tujuan dari integritas ini adalah menentukan diri untuk dipimpin dan bisa menjadi pemimpin, karena hanya individu integritas yang memiliki kepribadian yang berkualitas, mampu belajar, mau belajar dan mau dipimpin, dan mau belajar dari orang lain. Seperti di kita misalnya, kita belajar dari hamba Tuhan kita, kemudian dari kakak pembina kita atau kakak rohani kita belajar mau dipimpin. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh mau dipimpin Tuhan, yaitu untuk membuat kapal di atas gunung. Pada saat itu banyak orang yang meragukan, banyak orang yang berbicara tidak baik, atau kenapa kamu membuat kapal di atas gunung sedangkan ini tidak terjadi apa-apa. Tetapi Nabi Nuh lebih mendengarkan firman Tuhan, mau dipimpin, sehingga dia membuat kapal itu di atas gunung. Dan kisah terakhir kita melihat Nabi Nuh yang setia menerima pimpinan Tuhan. Ketika ada banjir, ketika ada air bah yang besar, itu bisa diselamatkan Nabi Nuh dan sekeluarga. Nah, itulah pentingnya kita, tujuan dari integritas kita, yaitu supaya kita mau dipimpin dari kakak rohani kita, khususnya dari gembala kita di JKI Pondok Daud ini. Yang ketiga, yaitu membuat seseorang itu mampu menjadi lebih bijaksana. Kalau kita berintegritas, kita semakin hari semakin taat dan setia kepada Engkau dengan integritas yang tinggi, maka kita akan menjadi bijaksana dalam menanggapi sesuatu permasalahan atau situasi tertentu. Nah, di dalam ini kita bisa belajar dalam Nabi Salomo, ketika kisahnya itu setelah Nabi Salomo menjabat sebagai raja, diperhadapkan permasalahan. Ada seorang ibu-ibu yang membawa satu bayi. Ibu satu menyatakan ini anak saya, ibu yang satu menyatakan ini anak saya, sehingga mereka berebut ingin mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Salomo. Karena Nabi Salomo ini orang yang sangat bijaksana, makanya dia menyampaikan, ambillah pedang, belahlah bayi itu, dan kemudian kasihlah kepada satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu ibu yang menyampaikan, jangan bunuh anak itu. Nah, seketika itu Nabi Salomo menyampaikan, berikanlah kepada ibu yang bilang itu, karena ibu kandungnya memiliki kasih yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam integritas ini akan membangun kita lebih bijaksana lagi ketika kita melihat permasalahan-persoalan atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita semakin lagi untuk takut akan Tuhan, seperti firman tadi, jalan lurus, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan kita menjauhkan dari kejahatan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah tujuan dari integritas nanti adalah kita mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh, dan menyeluruh. Mungkin kita masih ingat dalam sebelum tahun 2020 atau setelah tahun 2020,
fenomena di dalam dunia yang menyeluruh seluruh dunia ini sangat besar, yaitu tentang COVID-19 ini. Sehingga dengan tujuan integritas ini kita bisa melihat berbagai fenomena kehidupan ini. Jadi tentunya kita juga belajar yang bisa dari ini adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu melihat fenomena kehidupan dari dulu, sekarang atau saat ini, atau yang akan datang. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita berintegritas. Tujuan dari integritas ini adalah satu, kita akan mendapatkan kunci untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Dua, kita akan menentukan kita mau untuk dipimpin untuk lebih maju, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam usaha. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu menjadi seorang yang bijaksana ketika kita dipercaya menjadi seorang leader, kita dipercaya menjadi seorang pembina. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mampu melihat fenomena kehidupan yang lebih dalam dan utuh lagi. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GKI Pondok Daud, mari kita berusaha belajar lebih lagi untuk berintegritas lebih dalam apa, baik dalam pelayanan di dalam gereja, apapun pelayanannya itu, kemudian di dalam pekerjaan, sekolah, kemudian di dalam usaha. Mari kita membangun diri kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari kita mendapatkan bijaksana yang lebih. Terlebih lagi, kita membangun diri kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.